Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah anak-anakku, siswa baru, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Hingga kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan Matsama MTS Negeri 8 Klaten. Selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di hari yaumul akhir. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sebelum saya menyampaikan materi tentang anti diskriminasi, perkenankan untuk memperkenalkan diri. Nama Tri Lestari SPD, alamat PP Warasan Juiring Klaten, mengajar bahasa Inggris. Nah, anak-anakku, karena situasinya masih pandemi, tidak lupa selalu mengingatkan kalian mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan stay at home supaya bisa mengikuti kegiatan Matsama dengan baik dan lancar. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang anti-diskriminasi. Pengertian dari diskriminasi adalah suatu sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. Perlakuan secara tidak adil bisa terjadi di mana dan kapan saja karena adanya perbedaan karakteristik berikut ini. Perbedaan suku dan ras, perbedaan kelas sosial, perbedaan jenis kelamin atau gender, perbedaan agama atau kepercayaan, perbedaan pandangan politik, perbedaan kondisi fisik, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis diskriminasi. 1. Diskriminasi langsung. Terjadi ketika hukum, peraturan, atau kebijakan jelas menyebutkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya. 2. Diskriminasi tidak langsung. Terjadi ketika peraturan netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Macam-macam diskriminasi. Diskriminasi kesehatan. Individu diberi layanan yang tidak adil karena mereka menderita penyakit atau kecacatan tertentu. Contohnya, seorang yang pernah menderita sakit jiwa ditolak untuk mengisi jabatan tertentu, meskipun ia sudah sembuh dan memiliki kemampuan yang diperlukan. Selanjutnya, diskriminasi ras. Individu tidak diberikan layanan kesehatan karena ras mereka. Selanjutnya, diskriminasi umur. Individu diberi layanan yang tidak adil karena tergolong dalam lingkungan umur tertentu. Contoh, di negara Malaysia, remaja dianggap orang yang menimbulkan masalah sehingga timbul istilah masalah remaja. Berikutnya, diskriminasi gender atau jenis kelamin. Individu diberi layanan yang tidak adil karena jenis kelamin mereka. Contoh, seorang wanita menerima gaji yang lebih rendah dibanding dengan lelaki sejawatnya, meskipun pekerjaan mereka sama. Terakhir, diskriminasi agama. Individu diberi layanan yang tidak adil berdasarkan agama yang dianut olehnya. Cara menghindari perilaku diskriminatif.
Untuk menghindari terjadinya perilaku diskriminatif, maka setiap individu perlu 1. Menyadari bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meyakini bahwa setiap manusia memiliki keistimewaan tersendiri. Untuk mengurangi diskriminasi dalam masyarakat, maka perlu dilakukan upaya-upaya seperti berikut ini. Yang pertama, menumbuhkan semangat religius. Yang kedua, menumbuhkan semangat nasionalisme. Ketiga, mengadakan dialog antar umat beragama. Keempat, membangun pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antara agama, media massa, dan harmonisasi dunia. Kelima, keterbukaan, kedewasaan, sikap pemikiran global yang bersifat inklusif. Keenam, kesadaran kebersamaan dalam mengarungi sejarah. Contoh diskriminasi. Berikut ini adalah beberapa sikap diskriminatif, antara lain adanya pemisahan antara orang kaya dan orang miskin. Karena agama yang berbeda, maka tidak mau berteman. Di Amerika Serikat ada penggolongan antara orang berkulit putih dan orang berkulit hitam atau disebut negro. Terakhir, sebagian besar masyarakat menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Contoh diskriminasi di tempat kerja. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk. 1. Struktur gaji. 2. Bagaimana perekrutan. 3. Strategi yang dianut dalam promosi. 4. Kondisi kerja umum bersifat diskriminatif. Diskriminasi di tempat kerja memiliki arti mencegah seseorang memenuhi aspirasi profesional dan pribadi mereka tanpa memperhatikan prestasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Semoga bermanfaat untuk kalian. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.